warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada Andika Indra Mustaqim. Kali ini saya akan menyaksikan salah satu isu penting di dunia internasional berkaitan dengan geopolitik. Apakah Iran berhak untuk memiliki senjata nuklir? Ini kan menjadi suatu retorika yang sangat lama, gitu kan, bahwa Israel dan Amerika Serikat ataupun Eropa sudah menuding bahwa Iran itu memiliki senjata nuklir. Bukti yang terbaru itu kan menyatakan bahwa Iran itu sudah mampu melakukan pengayaan uranium hingga mencapai 60%. 60% adalah angka yang sebentar lagi menuju 90% ataupun 99%, di mana nantinya Iran itu bisa memiliki senjata nuklir ketika bisa memiliki uranium dengan pengayaan mencapai 90-an% ataupun 100%. Terus apakah Iran itu berhak memiliki senjata nuklir? Kalau dalam perspektif tentunya perspektif geopolitik yang dikuasai oleh negara-negara Arab, dalam perspektif ya negara-negara Sunni, negara-negara Arab, jelas Iran itu tidak berhak, dengan karena rivalitas antara Iran dengan negara-negara Arab itu kan tetap berlangsung, karena itu tidak bisa dilepaskan antara Syiah dan Sunni, di mana dua kubu di dalam Islam itu kan kerap bersiteru, kerap berkonflik, sehingga ada unsur ketidakrelaan itu, ya kan, di antara negara-negara Arab ataupun Amerika Serikat yang menjadi musuhnya Iran itu menyetujui bahwa Iran itu memiliki ataupun memiliki nuklir, karena tentunya itu akan menjadi kekuatan yang tidak seimbang. Karena itu Muhammad bin Salman itu kan pernah mengatakan itu di tahun 2018 ketika Iran memiliki senjata nuklir, maka Arab Saudi pun ingin memiliki senjata nuklir. Saya tidak ingin untuk video kali ini membahas tentang Arab Saudi, ya. Mungkin lain kali kita akan diskusikan hal itu. Nah, ketika Israel secara definitif itu kan dianggap sebagai negara yang tidak memiliki senjata nuklir, ya, secara definitif, ya. Tetapi negara-negara Arab, Iran itu meyakini bahwa Israel itu memiliki senjata nuklir. Senjata nuklirnya siapa? Yaitu senjata nuklirnya milik Amerika Serikat yang memang ditempatkan di sana, gitu kan. Apalagi terbukti pada serangan balasan pada perang 12 hari antara Amerika dan Israel itu kan menunjukkan, gitu kan, bagaimana Iran itu secara khusus menargetkan pangkalan-pangkalan militer Israel yang diduga itu merupakan pangkalan yang menyimpan senjata nuklir, ya kan. Dan kalau menurut keyakinan saya bahwa Israel itu bukan negara yang jelas memiliki senjata nuklir, ya. Karena apa? Karena jelas Israel itu memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat. Israel itu memiliki musuh nyata, ya kan? Memiliki musuh nyata, yaitu Iran dengan proksi-proksinya. Iran juga memiliki teknologi, ya kan? Teknologi yang mampu untuk bisa membangkang nuklir. Kita tahu bahwa orang Iran itu merupakan orang-orang yang cerdas, orang yang pandai, sehingga ketika mereka mengembangkan senjata nuklir itu merupakan suatu hal yang mudah. Selain itu juga bahwa Israel memiliki senjata nuklir adalah suatu keniscayaan, gitu kan. Karena itulah sebenarnya Arab Saudi itu menginginkan sekali, gitu kan, bahwa negaranya itu juga memiliki senjata nuklir, karena Israel itu juga memiliki senjata nuklir. Dalam hal ini, kalau kita melihat konteks dalam perlawanan ataupun konteks perang konflik antara Israel dengan Amerika Serikat, maka kita bisa melihat, gitu kan, kita bisa melihat bahwa
karena musuh utamanya juga memiliki senjata nuklir. Untuk bisa menciptakan perdamaian di antara kedua belah, terutama Iran, antara Iran dan Israel, maka kedua negara itu harus memiliki senjata nuklir agar sama-sama adil. Itu seperti yang diungkapkan oleh salah satu ilmuwan Pakistan. Saya lupa nama ilmuwan Pakistan yang membuat senjata nuklir itu menyatakan bahwa dia ikut berkontribusi dalam membuat senjata nuklir di Pakistan. Itu adalah upaya untuk mewujudkan perdamaian dengan adanya dua negara yang berkonflik sama-sama memiliki senjata nuklir, maka perdamaian itu dalam perspektif tersebut itu bisa diwujudkan karena ada rasa saling takut, ada rasa saling khawatir di antara kedua belah pihak. Ketika mereka terjadi konflik beneran, maka senjata nuklir akan keluar. Tetapi kalau di dalam perspektif non-proliferasi nuklir, tentunya itu jelas tidak diperbolehkan, karena itu kan tetap berbahaya bagi terus apa selanjutnya? Kenapa Iran mohon maaf bukan Israel, tapi kenapa Iran berhak memiliki senjata nuklir? Yang paling utama itu Iran itu memiliki kedekatan yang sangat serius dengan Rusia dan China. Kita tahu bahwa kedua negara tersebut adalah dua negara yang memiliki senjata nuklir, dan dua negara tersebut baik China dan Rusia adalah musuh abadinya Amerika Serikat, ya kan? Dengan bantuan Rusia dan China, tentunya dengan mudah Iran akan memiliki senjata nuklir. Dengan memiliki senjata nuklir, dengan bantuan Rusia dan dengan bantuan China, akan semakin mudah, dan tentunya itu kontrol dari senjata nuklir pun akan langsung ditangani ataupun diawasi oleh sekutu Iran, yaitu Rusia dan China. Selanjutnya, bahwa apakah Iran itu bisa mengembangkan nuklir? Tentunya bisa, karena di dalam konspirasi yang berkaitan dengan geopolitik itu sudah menyatakan bahwa negara yang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir, dia sudah bisa melakukan pengayaan, dia sudah melakukan pengayaan uranium, maka secara diam-diam, secara rahasia, sebenarnya itu dia bisa mengembangkan senjata nuklir. Karena itu Arab Saudi, Uni Emirat Arab itu kan mereka mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi secara diam-diam banyak kemungkinan bahwa itu merupakan upaya untuk melegitimasi mereka atau membuat fondasi bahwa mereka itu siap memiliki senjata nuklir. Mereka siap memproduksi senjata nuklir, dan apa yang dilakukan oleh Iran, mereka sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir seperti di Isfahan dan di beberapa provinsi lain di Iran. Dan itu menunjukkan bahwa Iran bisa saja secara diam-diam itu kan mengembangkan senjata nuklir, walaupun Teheran sudah menyatakan bahwa mereka tidak mengembangkan senjata nuklir yang mereka tidak mengembangkan senjata nuklir yang mereka kembangkan adalah nuklir untuk perdamaian, nuklir untuk sipil. Tetapi kita tidak bisa ya kan percaya dengan sepenuhnya itu, seperti halnya dengan orang Israel ataupun orang Amerika ataupun negara-negara Arab yang tetap menuduh bahwa Iran itu tetap memiliki senjata nuklir. Kemudian faktor lainnya, bahwa Iran itu sudah pasti sudah memiliki teknologi yang kuat untuk melakukan pengayaan uranium hingga 100%. Walaupun secara faktanya hal itu tetap berulang kali dibantah oleh pemerintahannya ataupun dibantah oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Tetapi ketika kita melihat
lebih jauh, melihat lebih dalam, bahwa klaim-klaim yang bersifat retorika terbalik, klaim-klaim yang bersifat suatu bantahan itu kan hanya suatu strategi retorika saja, itu adalah suatu strategi narasi saja. Tetapi di dalam buktinya, di dalam keterkaitan apa itu benar atau tidak, kita kan tidak mengetahui. Karena kan berbagai fasilitas rahasia nuklir di Iran gitu kan, berbagai fasilitas militer itu kan bahkan untuk memang untuk melakukan defensif. Karena itulah tim di Kemah itu kan merupakan kawasan yang selalu menjadi bara api, bara api perang, karena suatu saat bisa saja meletus, bisa saja pecah.